Pernah ngebayangin hidup di zaman di mana orang-orang berlayar ribuan kilometer hanya buat nyerang, ngerampok, terus pulang bawa harta dan budak? Gengs, hari ini kita bahas salah satu bangsa paling ditakuti di sejarah Eropa. Bangsa yang datang dari negeri dingin dengan kapal keren dan kapak besar di tangan. Yups, kita bakal bahas bangsa Viking sang penjelajah, perampok pedagang, bahkan pionir yang mungkin pertama kali menemukan benua Amerika sebelum Columbus. Jadi, Viking itu asalnya dari mana sih? Mereka bukan dari satu negara, tapi dari wilayah Skandinavia. Sekarang jadi Norwegia, Swedia, dan Denmark. Di sana, tanahnya keras, musimnya ekstrim, dan nggak semua bisa ditanamin. Jadi jangan heran kalau mereka lebih jago ngelaut daripada bertani. Kata Viking sendiri berasal dari kata Norse kuno Vikinger, yang artinya kayak perampok laut. Tapi sebenarnya nggak semua orang Skandinavia itu Viking ya. Hanya yang pergi berlayar dan menyerang. Sejarah mencatat awal zaman Viking dimulai di tahun 793 Masehi. Mereka menyerang biara Lindisfarne di Inggris. Biarawan dibantai, kitab suci dijarah, dan itu langsung bikin heboh seluruh Eropa. Gimana nggak panik? Warga desa belum pernah lihat makhluk kekar berjenggot panjang naik kapal dari laut, bawa kapak dan nyerbu tanpa aba-aba. Sejak saat itu, semua pantai di Eropa mulai waspada. Salah satu kunci sukses Viking, kapal mereka, namanya longship, panjang, ramping, bisa melaju kencang di laut terbuka, tapi juga bisa nyelam ke sungai kecil. Mereka bisa tiba-tiba nyusup ke kota di pedalaman, nyerang, terus kabur lagi sebelum bantuan datang. Efisien banget. Bahkan teknologi kapalnya jauh lebih canggih dibanding peradaban Eropa saat itu. Dari tahun 800 sampai 1000, bangsa Viking menyebar kemana-mana. Inggris. Mereka mendirikan wilayah sendiri yang disebut Danelaw, Irlandia. Kota Dublin itu didirikan oleh Viking, bukan warga lokal. Prancis. Seorang pemimpin Viking bernama Rollo malah dikasih tanah oleh Raja Prancis. Lahirlah Normandia. Rusia. Viking Swedia dikenal sebagai Varangian. Mereka ikut mendirikan Kievan Rus. Nenek moyangnya Rusia, Islandia, Greenland, sampai Amerika. Di tahun 1000 M, anaknya Erik the Red yang bernama Leif Erikson nyampe ke benua Amerika. 500 tahun sebelum Columbus. Tapi mereka gagal menetap lama di sana. Nggak semua Viking suka ngerampok. Banyak juga yang jadi pedagang. Mereka berdagang dari Asia Tengah sampai Timur Tengah. Bayangin aja, mereka tukeran bulu binatang dengan perak dari Baghdad, atau beli sutra dari Bizantium. Bahkan banyak Viking jadi tentara bayaran, salah satunya Varangian Guard, pasukan elit Kaisar Bizantium. Nah, ini bagian seru. Agama dan mitologi Viking tuh keren banget. Mereka nyembah banyak dewa. Odin, dewa kebijaksanaan dan perang. Thor, dewa petir, punya palu. Loki, dewa tipu daya, si tukang ngacau. Mereka percaya kalau mati di medan perang dengan gagah, bakal masuk Valhalla, semacam surga untuk prajurit. Di sana katanya mereka bakal pesta terus sambil latihan perang. Sampai Ragnarok, hari kiamat versi Viking. Jadi kapan Viking berhenti jadi Viking? Jawabannya, sekitar tahun 1066 M. Di tahun itu, Harald Hardrada, Raja Viking terakhir, mati di pertempuran Stamford Bridge waktu nyoba rebut Inggris. Nggak lama setelah itu, William sang penakluk malah sukses menaklukkan Inggris. Tapi dia datang bukan sebagai Viking, tapi sebagai penguasa Normandia. Di saat yang sama, banyak wilayah Skandinavia mulai memeluk agama Kristen. Tradisi Viking yang dulu dikenal brutal, lama-lama ditinggalkan. Walaupun udah nggak ada Viking yang ngerampok kota, warisan mereka masih ada sampai sekarang. Banyak kata dalam bahasa Inggris berasal dari Norse kuno. Banyak nama kota di Inggris punya akhiran by Thorp, Skirk, itu dari Viking. Sistem hukum mereka, cerita mitologinya, sampai kebiasaan berdagang dan eksplorasi ikut membentuk Eropa modern. Dan tentu aja, budaya pop modern. Thor, Loki, serial Vikings, game Assassin's Creed Valhalla, semua terinspirasi dari mereka. Jadi gitu gengs, bangsa Viking itu bukan cuma penjara berdarah dingin, tapi juga pelaut, penjelajah, pedagang, dan penulis kisah epik.
Mereka datang dari negeri dingin, membawa badai ke seluruh Eropa lalu menghilang, meninggalkan jejak yang masih kita kenal hari ini. Kalau kamu punya waktu, coba pelajari mitologi mereka, atau main game dengan latar dunia Viking. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita sejarah selanjutnya.